dibersihkan dan dikuduskan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Sepintas ayat pembuka kita sepertinya menyarankan agar kita mendekat kepada Tuhan dan hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan kemudian tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Namun jika benar demikian, siapa yang membasuh kita dengan air? Inilah sebabnya mengapa beberapa orang hari ini memercikkan air kepada orang sambil berkata, "Inilah darah Yesus." Namun ini keliru. Tidak ada yang bisa menyiramkan darah Yesus hari ini. Karenanya jangan lakukan. Alkitab tidak berkata tubuh kita telah dibersihkan. Sebaliknya dikatakan hati kita dibersihkan. Maksudnya adalah hati kita yang dibersihkan. Dan apa yang dimaksudkan ayat ini adalah hatimu telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ini bukan proses yang sedang berjalan, namun proses yang telah terjadi. Terjemahan lain seperti Rotherhams dijelaskan dengan lebih jelas. Dikatakan marilah kita mendekat dengan hati yang murni, dengan penuh keyakinan dan iman, yang telah dibersihkan. Hati kita dari nurani yang jahat, dan dibasuh tubuh kita dengan air yang murni. Haleluya! Jika engkau belum mengerti ini, maka engkau akan berupaya melakukan hal yang Tuhan telah lakukan, dan ini menjadi sia-sia. Ketika dikatakan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, ini serupa dengan apa yang dituliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Haleluya! Ketika engkau dilahirkan kembali, engkau dibaptis ke dalam Kristus, atau baptisan Roh Kudus. Roh Kudus turun atasmu untuk tinggal di dalammu. Maksud kedatangannya atasmu adalah menjadikanmu bait Roh Kudus, mezbah di mana Dia berkediaman. Namun pertama dia harus membersihkan bait itu. Dia harus menyucikan dan menguduskannya. Inilah cara Dia bekerja, dan pada kelahiran baru Dia menguduskan tubuhmu dan menjadikanmu baitnya. Dia telah menjadikan hatimu tempat kediamannya. Terpujilah Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku dibasuh, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan oleh Roh Tuhan. Karenanya secara sadar aku berjalan dalam terang firman Tuhan, dalam terang kebenarannya, mengetahui bahwa aku kudus, tidak bercela dan dibenarkan di pandangan Tuhan. Dan aku berdampak bagi duniaku dengan terang Tuhan dalam rohku, mengubah orang banyak kepada kebenaran. Terpujilah Tuhan.